Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik ya kan. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini mental kalian masih aman, udah loyo atau bagaimana gitu teman-teman ya. Semoga mental kalian dalam kondisi mental yang aman ya kan, psikolog kalian dalam kondisi yang mantap jiwa ya. Jangan apa ya? Jangan terlalu ambil pusing karena saya sering bilang terhadap teman-teman kan seperti ini ya. Kalau kalian bermain dalam sektor kripto, usahakan itu gunakan dana dingin, jangan dana panas gitu ya, atau dana yang mau digunakan lah ya. Kemungkinan besar teman-teman ya orang yang menggunakan dana dingin itu akan jauh lebih stabil dari segi mentalnya ya kan, dari segi psikolognya itu akan lebih stabil daripada mereka yang menggunakan dana panas yang tentunya saat terjadi crashnya market seperti ini gitu teman-teman ya. Mereka cenderung pusing, mereka cenderung apa ya, bisa dikatakan ya amburadul lah gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat kalian sampai sini paham lah ya, selalu gunakan uang dingin jangan uang panas. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ya, dengan keadaan daripada Bitcoin dominance yang masih tinggi, kita kan belum bisa berharap terlalu lebih nih untuk kenaikan daripada altcoin ya kan. Cuman ada beberapa informasi nih buat kalian semua. Oh, ternyata di saat seperti ini mereka melakukan ini. Kita lanjut ke Shiba. Ya, apa yang terjadi kita bahas. Informasi pertama teman-teman ya, di mana sekitar 61% pasokan dikendalikan oleh paus Shiba. Oke, jadi suplai daripada Shiba Inu sekitar 61% itu ya didominasi dengan Wells gitu ya kan, didominasi dengan Wells. Nah, pada saat yang sama data terbaru oleh sentimen menunjukkan apa, dinamika penting lainnya yang menggarisbawahi dampak paus terhadap nilai koin mem teratas. Nah, di masa mendatang, 10 dompet teratas dalam ekosistem Shiba Inu menampung hampir 61,3% dari pasokan koin mem. Oke, ini ya antara 1 sampai 10 lah ya. Sebuah kekhawatiran yang mengkhawatirkan bagi investor skala menengah atau kecil. Memang gini teman-teman ya. Oke lah, kalau kita berbicara tentang wealth, ya memang wealth itu sangat-sangat ada segi positifnya saat dia mau berinvestasi ya, atau mau memberikan uangnya atau membeli token suatu project ya, suatu token lah ya, mereka beli itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Ya di situ, di satu sisi teman-teman ya, harga akan cenderung lebih stabil dan mungkin akan lebih apa ya? Bisa dikatakan kenaikannya akan lebih mudah. Cuman sisi negatifnya saat Wells itu muntahin muatan, ya mau nggak mau teman-teman harganya pasti akan mengalami keanjlokan. Itu ya teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat Wells tersebut ya, Wells yang bermain kripto itu nggak semerta-merta mereka ngejual 100% nggak. Tapi mereka menjual secara bertahap. Jadi harganya konsisten bertahan gitu loh ya. Nah, karena sejumlah kecil pemegang memiliki kendali substansial atas pasar, sentimen jual di antara mereka dapat memberikan pukulan berat pada harga. Yes, teman-teman ya. Jadi ya selama apa ya, selama kita mengacu pada komoditas Shiba Inu yang cukup kuat, ya Wells itu nggak mungkin ngejual 100% kepemilikannya mereka. Mungkin ya dari 100% kepemilikannya dijual ya 5%, 10% dan seterusnya gitu ya kan, untuk taking profit. Makanya di sini saya sering menjelaskan terhadap teman-teman semua. Jangan jadi kaum screenshot. Ya kalau memang udah profit, taking profit. Ya kalau kalian nggak taking profit, orang lain gitu ya yang akan taking profit. Oke, untuk informasi yang kedua ya teman-teman ya, kita mengacu pada perkembangan untuk portal burn-nya. Oke ya. Jadi dari mana Ship Talks ini teman-teman ya, kita amati bareng-bareng, kita pantau bareng-bareng dari total yang udah terkumpul ya, itu baru 368,14 bond. Targetnya adalah ke 1000 bond. Saat ini nanti udah terkumpul 1000 bond, maka secara otomatis ini akan terburning teman-teman, dan lokasi Shiba ini nanti akan ditambahkan ke total burningnya ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita pantau bareng-bareng nih ya kan. Nah, karena memang keadaan dari market yang crash, keadaan
keadaan market yang kurang bagus, Shiba turun, altcoin lainnya turun, maka kita bisa melihat di sini teman-teman ya, prospek atau pengumpulan dana bond ini cukup lambat ya, karena mereka juga cukup khawatir nih, takutnya mereka wah ini gimana nih ya, orang-orang masih cenderung mengalami ketakutan untuk masuk dalam sektor kripto. Jadi maklum lah ya kalau pengumpulan ini agak lambat gitu ya. Oke. Dan informasi yang berikutnya adalah penarikan dari sekitar 1,24 triliun Shiba Inu ya, mengejutkan bursa saham utama Amerika Serikat. Why? Apa yang terjadi gitu kan? Nah, jadi hari yang berbeda transfer kripto besar-besaran lainnya, kali ini Shiba Inu SHIB menarik perhatian dengan 1,24 triliun Shiba yang mencengangkan atau senilai dengan 20,14 juta US dollar. Teman-teman, gila nggak ya kan? 1 juta US dollar aja setara dengan 15 sampai 16 miliar ya. Apalagi kalau kita memiliki uang sekitar 20 juta US dollar. Waduh. Udah apa ya, bisa dikatakan buat duduk manis di rumah ya kan, setiap pagi ngopi sambil cemil gorengan ya kan. Aduh, pas pus sebat gitu. Waduh, nikmat kali, surga dunia kali ya teman-teman ya. Oke. Tiba-tiba keluar dari Kraken, salah satu bursa dengan apa? Terbesar berbasis Amerika Serikat, layanan pelacak blockchain Wealth Art dengan cepat menandai transaksi tersebut, dana meninggalkan dompet Kraken. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita ketahui adalah saat ada perpindahan token dari bursa ya, keluar dari bursa berarti menandakan apa? Penahanan. Nah, berarti wealth tersebut masih optimis nih untuk Shiba Inu masih bisa recover. Nah, awalnya penerimanya tampak tidak dikenal. Dompet itu baru aktif selama 3 bulan dan kepemilikannya tidak jelas. Namun analisis mendalam dari Arkham Intelligence mengubah narasinya, ternyata alamat itu masih terhubung dengan Kraken juga ya. Masih ada hubungannya dengan Kraken. Jadi ya kalau kita lihat bersama-sama, jadi apa yang awalnya tampak seperti penarikan besar-besaran paus sebenarnya hanyalah perombakan internal. Token Shiba Inu dipindahkan dari dompet panas Kraken ke alamat penyimpanan, tidak sedramatis itu, tetapi tetap perlu diperhatikan. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, ini hanya perpindahan dompet antar wallet ya, masih sama lah, masih ada kaitannya dengan Kraken gitu, hanya rolling door aja gitu ya kan. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah ya kan, beberapa hari terakhir itu ada pembelian Wells yang cukup besar teman-teman, dan itu cukup mengejutkan untuk Binance ya, karena ada penarikan yang cukup besar dari platform terbesar dunia yaitu Binance teman-teman, berupa token Shiba Inu yang ditarik keluar dari platform Binance dipindahkan ke ya wallet pribadi, yang menandakan apa? Ada penahanan dalam jangka panjangnya. Di sini teman-teman ya, meskipun Shiba Inu itu mengalami korelasi harga yang menurun, cuman kan beberapa pencapaian yang sempat kita bahas kemarin ya tentang kementerian di mana di Arab ya yang udah berkolaborasi dengan layer 2-nya Shiba Inu. Nah, ini cukup optimis gitu ya, cukup bagus untuk masa depan daripada Shiba Inu ya kan. Setidaknya kalau Shiba Inu tidak bisa membuat kita kaya ya, setidaknya Shiba Inu bisa membuat kita profit kalau kita nggak tamak. Gitu aja teman-teman, simple ya. Kita kan tujuannya bermain kripto untuk cari profit ya. Kalau udah profit, taking profit, nggak usah ditahan-tahan. Wah, nanti masih bisa naik lagi bang, kan kita taking profit nggak 100% ya kan. Kita taking profit itu ya minimal 20% teman-teman ya, maksimal 80%. Jadi nggak 100% memang nggak ditarik gitu ya kan. Sisakanlah 20% antisipasi dia naik ya. Sebelum Bitcoin mengalami crash, sebelum Shiba Inu turun sampai seperti ini, waktu Bitcoin itu di kisaran harga 105, 106 ribu US dollar ya, saya udah kempar-kempor terhadap teman-teman semua ya, taking profit bro kalau udah profit ya. Takutnya nanti terjadi koreksi, dan akhirnya apa, terjadi koreksi juga kan. Seharusnya kita bisa sero di bawah, kalau kalian nggak taking profit ya minus kembali kan gitu teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya para komunitas Shiba Inu. Mungkin ini dulu sedikit informasi, nanti kalau ada updatean terbaru tentang Shiba akan saya sampaikan. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam.